Sudin Pendidikan Wilayah 2, Kota Administrasi Jakarta Utara. Jadi, saya menyampaikan pesan dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Ibu Heni agar seluruh sekolah menyampaikan atau memberikan sosialisasi tentang standar pelayanan pendidikan di Sudin Pendidikan Wilayah 2, Kota Administrasi Jakarta Utara. Nah, setelah ini Bapak Ibu, kita harus laporan, Bu, harus laporan ke Sudin, ke beliau, berapa saja yang hadir, kemudian foto-foto kegiatannya juga, tandanya bahwa kita sudah melaksanakan perintah dari atasan. Klik mana? Nah, ada 9 standar Bapak Ibu yang harus diketahui oleh seluruh stakeholder. Tidak hanya kepala sekolah, tapi guru, orang tua, ya, dan masyarakat ya, harus tahu bahwa Sudin Pendidikan di Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara ini memiliki 9 standar pelayanan. Standar pertama adalah standar pelayanan pemberian legalisasi ijazah bagi satuan pendidikan di dalam DKI yang sudah tutup atau tidak beroperasi. Nah, jadi kalau ada lembaga pendidikan yang sudah tutup atau sudah tidak beroperasi, Sudin memberikan pelayanan legalisasi ijazah. Jadi nggak usah takut, ya. Ijazahnya dilegalisirnya di Sudin. Yang kedua, standar pelayanan pemberian legalisasi ijazah bagi satuan pendidikan untuk mengetahui suku dinas. Ya. Jadi di sini pelayanan pemberian legalisasi ijazah bagi satuan pendidikan untuk mengetahui suku dinas. Nah, di sini kayaknya kurang lengkap nih ya di sini nih kalimatnya nih, ada yang hilang. Kemudian yang ketiga, standar pelayanan pemberian surat keterangan pengganti ijazah atau surat tanda tamat belajar hilang atau rusak bagi satuan pendidikan yang tidak beroperasi. Jadi kalau ada sekolah yang sudah tutup, kemudian ada ijazah yang rusak atau hilang, Sudin memberikan pelayanannya dengan memberikan surat keterangan sebagai pengganti ijazah. Yang keempat, standar pelayanan pemberian surat keterangan pengganti ijazah atau surat tanda tamat belajar bagi satuan pendidikan yang masih beroperasi. Ya, jadi masih ada sekolahnya, tapi kemudian ada yang hilang atau rusak, maka Sudin memberikan pelayanan memberi surat keterangan untuk mengganti ijazahnya atau STTB-nya yang hilang atau rusak tersebut kalau sekolahnya masih ada. Standar pelayanan pemberian surat keterangan kesalahan penulisan ijazah atau surat tanda tamat bagi satuan pendidikan yang tidak beroperasi. Jadi kalau ada kesalahan penulisan ijazah, nama anak, nama orang tua, atau tanggal lahir, di sini Sudin memberikan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah kalau sekolah itu sudah tidak beroperasi atau sudah tutup. Standar berikutnya adalah pelayanan pemberian surat keterangan kesalahan penulisan ijazah atau surat tanda tamat belajar bagi satuan pendidikan yang masih beroperasi. Nah, masih beroperasi tapi kemudian ada kesalahan dalam penulisan ijazahnya, maka Sudin memberikan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah. Berikutnya standar pelayanan pemberian surat mutasi siswa. Ya, di sini Sudin memberikan surat mutasi siswa di lingkungan DKI Jakarta. Selanjutnya standar pelayanan pemberian rekomendasi izin operasional satuan pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu punya rezeki mau buka sekolah, ya membuat surat izin,
pelayanan. Nah, selanjutnya, standar pelayanan pemberian surat pertanggungjawaban mutlak. Kayak Ustaz aja. Bu, lagi di mute itu Bu, suaranya nggak masuk Bu. Janji sama saya katanya mau kesini, sekali-kali nggak pernah. Suaranya hilang Bu. Bu Eko, suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada Ibu. Oke, ya sekarang ada ya Bu. Tadi sampai mana tadi Bu? Ini. Berikutnya. Kenapa? Sarana. Sarana. Nah, dari Pergantian ijazah, ke-9 Bu. standar ini, ya Bu ya, apabila ada anak ibu bapak yang sampai saat ini belum menerima ijazah karena PPT-nya nggak ada Bu. Ya? Di-share lagi Bu, PPT-nya nggak muncul, di-share. PowerPoint-nya nggak ada Bu. Ya? Ada? Ada? Ada Pak? Bu, masuk Bu. Udah Bu. Ada ya? Ada. Oke. Udah masuk. Udah Bu, udah muncul. Nah, seandainya tadi ada anak yang belum ngambil ijazah di SD, ya. Nah, Sudin melayani untuk membantu agar ijazahnya bisa diterima. Untuk itu, apabila ada anak-anak yang belum mendapatkan ijazah di SD, segera lapor ke Bapak Saripudin, demi data, kemudian nanti kami laporkan ke Sudin ya. Jadi di sana juga melayani anak-anak yang belum mendapatkan ijazahnya ya, karena ada permasalahan mungkin belum selesai pembiayaannya ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, selain saya menyampaikan layanan tadi, standar layanan tadi, di sini kami sangat berharap Bapak Ibu semua bisa berkolaborasi terhadap program sekolah. Ya. Di hari Jumat, ya, kita mempunyai program adalah program sarapan sehat bersama. Nah, kolaborasi yang diinginkan kami adalah Bapak Ibu membekali anak-anak untuk membawa sarapan, ya, membawa sarapan seminggu sekali di hari Jumat, sehingga semua bisa kompak, ya, duduk di halaman membawa makanan dari rumah. Kemudian juga program sehat berikutnya adalah minum air putih. Ya, di sini maka anak-anak diwajibkan membawa tumbler. Nah, untuk itu Bapak Ibu tolong siapkan anaknya tumbler dari rumah yang diisi air sehingga anak-anak bisa minum sehat, ya, minum air sehari sebanyak 2 liter. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan literasi. Nah, sini juga kami mohon dukungan dari Bapak Ibu agar anak-anak itu membawa satu buku bacaan, ya, satu buku bacaan yang kemudian dia baca, nanti akan diambil intinya sesuai dengan masing-masing tema yang sudah diberikan oleh tim dari Gerakan Literasi Sekolah. Selanjutnya, diminta juga Bapak Ibu memantau, ya, memperhatikan kehadiran siswa, jangan sampai terlambat ke sekolah, jadi harus hadir tepat waktu. Kemudian kerapihan juga, jadi seragamnya, rambutnya, dan kukunya juga diperhatikan, ya. Jangan sampai juga seragamnya tidak digosok, ya.
terus rambutnya panjang ya yang tidak sesuai dengan pelajar sekolah umumnya. Kemudian ada lagi ekskul Bapak Ibu, kita memiliki ekskul banyak ya. Ada kurang lebih 16 ekskul, bahkan 20 nih ya yang sudah tercantum. Nah, semua siswa itu harus mengikuti salah satu kegiatan ekskul ya. Jadi nggak boleh ada yang kosong. Nanti akan didata oleh wali kelas ya, siapa siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekskul. Jadi semuanya wajib memilih ekskul yang ada dan wajib untuk mengikutinya. Supaya apa? Supaya potensi yang dia miliki bisa tersalurkan ya. Apa maunya? Apa mau nyanyi, main musik, apa mau main karate, apa mau calon jadi dokter, ya disediakan oleh sekolah ekskul sesuai dengan apa yang mereka impikan nantinya. Ya, pengen jadi dokter, pengen jadi penyanyi, pengen menjadi ahli seorang yang literat ya, bisa menulis, bisa membuat karya ya seperti itu. Nah, untuk itu dukungan dari Bapak Ibu untuk menanyakan apa ekskul yang sudah diambil oleh anak-anak. Ya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, kami berharap anak-anak itu bisa disiplin. Disiplin positif, bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin dipuji, tapi benar-benar disiplin karena kesadaran dari dalam, ya. Karena kalau orang yang sadar dari dalam, ya, maka itu akan bertahan lama. Nah, untuk itu sekali lagi bantuan dari Bapak Ibu untuk terus mengingatkan, ya, bahwa tata tertib di sekolah itu harus bisa dilaksanakan dengan baik, ya. Bukan karena terpaksa, bukan karena takut hukum, bukan karena ingin dipuji. Dan akan tertanam dalam diri kita bahwa kita mempunyai sikap disiplin dan disiplin itu adalah positif bagi diri kita. Nah, ini Bapak Ibu, program sekolah tadi gerakan sekolah sehat ya, Bapak Ibu. Kita sudah mau mulai gerakan sekolah sehat tadi, sarapan sehat bersama, minum air putih, membawa tumbler dan juga jalan santai, peregangan di setiap pukul 9, senam pagi, pemberian pil tambah darah, kampanye sehat yang dilakukan oleh anak-anak, permainan tradisional, lari, lompat, dan lempar, pengukuran tinggi badan dan berat badan, pengecekan darah, serta penyuluhan-penyuluhan dari dokter-dokter puskesmas yang akan datang bergantian di SMP 277. Nah, ini Bapak Ibu mohon dukungannya agar sekolah kita bisa melaksanakan kegiatan gerakan sekolah sehat dengan baik, anak-anak sehat, kami semua juga sehat ya. Nah, kemudian barangkali itu saja dari saya yang saya sampaikan. Nanti akan dijelaskan oleh tim saya masing-masing dari standar pelayanan tadi. Bagaimana caranya apabila nanti Bapak Ibu saya ada hubungannya nih masalah di poin yang di standar yang pertama misalnya. Bagaimana caranya? Nah, nanti ada juknisnya yang akan dibacakan oleh tim kami. Untuk itu kami persilakan tim untuk membacakan masing-masing standar yang sudah ditugaskan tadi. Dari saya demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan pengarahan lebih awal. Kita lanjut berikutnya Bapak Ibu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa kita akan membacakan bagaimana prosedur standar pelayanan suku dinas pendidikan wilayah 2 Kota Jakarta Utara tahun 2004. Ibu. Saya bacakan nomor 1 Bapak Ibu. Standar pelayanan pemberian legalisasi ijazah bagi sekolah di dalam DKI yang sudah tutup atau sudah tidak operasi. Mungkin ada keluarga atau saudara kita yang sekolah di swasta atau sekolah di negeri, tapi sekolahnya sudah tidak ada lagi di sekolah tersebut, sudah nggak aktif lagi, sudah tidak ada kegiatannya lagi, maka satu persyaratan pelayanannya adalah pertama menunjukkan ijazah asli
atau surat keterangan pengganti ijazah. 2. Fotokopi ijazah maksimal 10 lembar. Terus ketiga, surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM bermaterai 10.000 Bapak Ibu. Nah, bagi satuan pendidikan dari luar DKI Jakarta yang masih beroperasi, menambahkan fotokopi kartu tanda penduduk sesuai domisili apabila ijazah dilegalisir berasal dari luar DKI Jakarta. Jadi kalau di luar DKI Jakarta misalnya ada saudara kita yang sekolahnya di Sumatera atau di Jawa Timur atau di luar DKI lah, tapi akan melakukan legalisir di Jakarta Utara di Sudin, dipersilakan ke Sudin Wali Kota, kantornya Sudin Jakarta Pendidikan Wilayah 2 di Wali Kota sana di lantai 4. Nah, syaratnya itu tadi Bu 3. Nah, terus mekanismenya Bapak Ibu. Mekanismenya ini Bapak Ibu. Prosedurnya, cara-caranya gitu Bapak Ibu. 1, pemohon menyerahkan persyaratan lengkap ke petugas loket. Ada loket di sana. Nanti ada surat permohonan. Terus ada seksi persekolahan melakukan verifikasi dan validasi dokumen pemohon. Jadi nanti dilihat oleh seksi persekolahan yang melakukan verifikasi. Terus yang ketiga, seksi persekolahan memproses legalisasi ijazah sesuai ketentuan. Memproses legalisir ijazah tersebut. Petugas loket menyerahkan legalisir ijazah kepada pemohon dengan menandatangani bukti pengambilan dokumen. Terus pemohon, yang kelima, pemohon menerima fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Jangka waktunya, lamanya itu adalah sekitar 2 hari kerja. Kalau hari Jumat ini diberikan, berarti Senin, Selasa itu 2 hari kerja. Terus biaya tarif tidak ada pungut biaya Bapak Ibu. Produk pelayanannya fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, nanti mendapatkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan di Jakarta Utara. Nah, ini penanganan pengaduan dan saran dan masukan Bapak Ibu, ada nomor HP yang bisa dihubungi. Itu adalah silakan ditulis Bapak Ibu 0813 988 7032. Terus ada emailnya adalah sekretariat Sudin Jakarta Utara 2 gmail.com. Terus kalau bit.ly-nya itu, Instagramnya itu Bapak Ibu. Berikutnya, standar pelayanan pemberian legalisasi ijazah bagi satuan pendidikan untuk mengetahui suku dinas. Jadi kalau kita mau melaksanakan pemberian legalisir ijazah atau melegalisir ijazah di Sudin, ini prosedurnya Bapak Ibu. Menunjukkan ijazah asli. Kadang kan ada yang mau legalisir ijazah kalau masuk ABRI, masuk polisi, masuk PNS, atau masuk lembaga pemerintahan, itu dimintain legalisirnya bukan hanya sekolah saja. Yang legalisir adalah suku dinas juga. Nah, prosedurnya ini Bapak Ibu. Menunjukkan bahwa ijazah aslinya, terus fotokopi ijazah selama 10 lembar. Nah, prosedurnya ini Bapak Ibu, prosedurnya. Sama seperti tadi, pemohon menyerahkan persyaratan lengkap ke petugas loket. Seksi persekolahan akan memverifikasi. Seksi persekolahan memproses penandatanganan sesuai ketentuan. Petugas loket menyerahkan fotokopi ijazah itu yang sudah ditandatangani dengan menandatangani bukti pengambilan. Nanti sudah dikasih, terus ada berita acara pengerahannya atau penyerahannya, nanti tanda tangan. Siapa yang mengambil? Ya, nomor HP segala di sana ditulis. Terus yang 5, pemohon menerima fotokopi ijazah. Terima. 2 hari kerja Bapak Ibu. Tidak ada biaya Bapak Ibu, gratis. Terus produk pelayanannya dari ijazah sudah dilegalisir. Terus berikutnya adalah standar pelayanan pemberian surat keterangan pengganti ijazah. Ya, atau surat tanda tamat belajar hilang. Ini ada yang hilang ini ijazahnya Bapak Ibu. Ya, ijazahnya hilang. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Atau rusak, atau sobek, atau kebakar separoh gitu ya. Nah, bagi sekolah yang tidak beroperasi,
sekolahnya udah nggak operasi lagi, tapi ngakunya ada ijazahnya. Gitu. Nah, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dibuat bermateri 10.000, keterangan kehilangan dari kepolisian, ya minimal Polres lah lebih bagus. Ya, fotokopi ijazah dan raport apabila ada, ya masih ada fotokopinya mungkin, ya maka dibawakan di fotokopi. Fotokopi kartu tanda penduduk, KTP dan KK. Menghadirkan 2 orang saksi pada saat pengajuan. Terus pas foto berwarna ukuran 3x4. Ada pas foto juga ini karena hilang, karena rusak kan. Sebanyak 2 lembar. Terus materai 10.000 sebanyak 4 lembar. Nanti ada di sana. Maksudnya lembaran-lembaran yang diisi di sana di tempel materai di sana. Ya, kalau ada saudara-saudara kita atau anak-anak kita yang ijazahnya udah hilang atau sobek dan sekolahnya udah tidak beroperasi. Mekanismenya sama aja Bapak Ibu, tadi pemohon menyerahkan ke loket, petugas staf verifikasi, 2 orang saksi teman lulus ya, 2 orang saksi teman lulus, 1 angkatan pada 1 pendidikan yang sama membuat suatu pernyataan juga dan menunjukkan ijazah asli dan kartu tanda penduduk. Jadi bawa juga Bapak Ibu, ya 2 orang saksi teman lulus, 1 angkatan. Misalnya saya ini, terus saya bawa teman saya, teman sekolah saya ini dulu, si A, si B ikut menyaksikan bahwa benar bahwa sekolah bersama saya tadinya di angkatan yang sama, tapi ijazahnya hilang. Ya Bapak Ibu, petugas memproses, ya biasa udah proses udah biasa. Ini jangka waktunya 14 hari Bapak Ibu, 14 hari, tidak dipungut biaya. Kalau dipungut biaya tinggal ditelepon ke nomor WA 081398887032. Kirim email pengaduan juga bisa, bit.ly pengaduan Sudin CU2. Nomor 4 Bapak Ibu, standar pelayanan pemberian surat keterangan pengganti ijazah, surat tanda tangan belajar hilang atau rusak bagi satuan pendidikan yang masih beroperasi nih, tapi hilang, ya akan diberikan surat keterangan pengganti ijazah oleh suku dinas. Persyaratannya adalah 1, surat keterangan pengganti ijazah atau surat keterangan hilang atau rusak dari satuan pendidikan. Dibuat dulu surat keterangan pengganti ijazahnya oleh sekolah dulu. Ya, yang buat misalnya ijazah 27 hilang anak kita. Nah, dibuat oleh kepala sekolah surat keterangan pengganti ijazah dulu. Nanti baru dibawa ke suku dinas pendidikan. Suku dinas pendidikan akan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan materai 10.000. Terus surat keterangan kehilangan dari kepolisian biasa, fotokopi ijazah atau raport apabila ada. Jika ada, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Fotokopi kartu tanda penduduk, KTP dan KK. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. 3x4 berwarna. Materai 10.000 sebanyak 2 lembar. Dibawa, disiapkan ya Bapak Ibu. Nah, sistem mekanismenya sama Bapak Ibu. Permohon menyerahkan persyaratan lengkap ke petugas loket. Di sana loket yang sama semua, loketnya ada di sana di lantai 4. Ya, kalau Kelapa Gading, dan Cilincing itu ada di lantai 4. Jangka waktunya 2 hari kerja kalau yang itu. Tidak dipungut biaya, pengaduannya masih sama. Sekarang standar pelayanan pemberian surat keterangan kesalahan penulisan ijazah. Salah nulis oleh sekolah. Misalnya namanya misalnya Sarifudin gitu ya. Harusnya D-nya 2, ternyata ditulis D-nya 1. Ya. Buat surat keterangan. Ya. Ke suku dinas. Nah, buatnya adalah syaratnya adalah 1, menunjukkan ijazah asli, terus fotokopi ijazah asli, surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang telah ditandatangani dan bermateri 10.000, fotokopi KTP, KK, fotokopi akte kelahiran atau ijazah jenjang sebelumnya. Misalnya kita salah penulisan di SMP, ya bawa ijazah SD-nya. Gitu. Terus pas foto berwarna ukuran 3x4 2 lembar. Itu syarat. Terus syarat sama, mekanismenya sama Bapak Ibu. Jangka waktu 3 hari, nomor pengaduannya sama. Tuh Bapak Ibu. Nah, yang ini yang ke-6, standar pelayanan pemberian surat keterangan kesalahan penulisan ijazah atau surat tanda belajar satu pendidikan yang masih beroperasi. Tadi yang udah nggak beroperasi, sekarang yang beroperasi.
masih berjalan. Maka surat keterangan kesalahan penulisan ijazah dulu ditandatangani oleh kepala sekolah dulu baru dibawa ke sana. Terus fotokopi ijazah yang asli Bapak Ibu. Terus surat pernyataan tanggung jawab sama fotokopi kartu penduduk, KK, fotokopi akte kelahiran, pas foto 3x4 2 lembar, materai 10.000 sebanyak 2 lembar. Mekanismenya sama Bapak Ibu. Jangka waktunya 2 hari, tidak dipungut biaya. Yang ketujuh, standar pelayanan pemberian surat mutasi siswa. Ini Bapak Ibu. Banyak yang melakukan mutasi anaknya, mau di SD, mau di SMP, mau di SMA. Ya. Bagaimana standar pelayanan pemberian surat mutasi siswa? Nah ini Bapak Ibu. Persyaratannya mutasi siswa keluar. Ada yang mutasi siswa keluar dari 277. Surat permohonan orang tua wali tentang perpindahan keluar. Terus surat keterangan diterima di satuan pendidikan dituju, misalnya diterima di Bogor. Nah, buat surat di sana, di Bogor sana, SMP Bogor sana, bahwa sudah diterima di Bogor, bawa ke kita. Terus surat keterangan dari kepala sekolah satuan pendidikan diketahui oleh pengawas. Nanti kita buat lagi surat keterangan dan ditandatangani oleh pengawas. Tadi surat permohonan orang tua, terus surat keterangan diterima di sekolah itu, terus surat baru kita buat surat keterangan kepala satuan pendidikan, kepala SMP 277 diketahui oleh pengawas kita. Terus fotokopi ijazah jenjang sebelumnya, misalnya SMP ya, jenjang SD lah, bawa. Terus buku raportnya di SMP, fotokopi sertifikat akreditasi sekolah, fotokopi surat izin operasional pendirian sekolah, ya. Jika sekolah itu dikelola oleh swasta, sekolah swasta, tapi kalau negeri nggak perlu. Print out NISN dari internet ada, fotokopi format 835 dari sekolah yang kita. Terus mutasi masuk, mau masuk lagi nih, mau masuk ya surat permohonan orang tua tentang perpindahan masuk di sekolah itu, terus surat keterangan dari kepala sekolah satu pendidikan yang menerima dan diketahui oleh pengawas. Buat dulu di surat, baru dibawa ke sekolah. Fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya itu SD, kalau SMP. Kalau SMA ya SMP, fotokopi buku rapotnya. Kalau sekolah di SMP, fotokopi rapot SMP. Kalau sekolah di SMA, fotokopi rapot SMA. Fotokopi sertifikat akreditasi. Terus fotokopi surat izin operasional kalau sekolah swasta. Print out nomor induk sama fotokopi 8355. Terus terakhir ada surat keterangan kelakuan baik dari satuan pendidikan asal. Jadi yang masuk ke sini, masuk ke 277, membawa surat keterangan kelakuan baik dari sekolah asal. Kalau keluar, SPnya sama, permohonan menyerahkan gitu ke loket sana, ke kasih sana, 2 hari kerja, tidak dipungut biaya, pengaduannya 0839887032. Kalau ada apa-apa. Yang ke-8, standar pelayanan pemberian rekomendasi izin operasional satuan pendidikan. Oh ya, yang punya sekolah ini. Kalau kita ada orang tua murid yang punya sekolah ini. Ya, surat permohonan kunjungan ke satuan pendidikan untuk verifikasi izin operasional dari unit penelitian dan pengabdian masyarakat UPM dan pelayanan terpadu satu pintu PTSP kelurahan setempat. Dari kelurahan kita buat. Ada yang mau berkas pemohon lengkap dari UPPM ya, dari unit penelitian dan pengabdian masyarakat. Terus dan pelayanan terpadu PTSP kelurahan setempat. Kalau di Koja ya Koja, kalau Lagua. Mekanismenya ini Bapak Ibu, kalau mau mengajukan izin operasional sekolah yang punya TK atau yang punya ya sekolah yayasan lah gini. Mudah-mudahan ada nih keluarga atau ya. Ini banyak Bapak Ibu. Terus ya ini 1 sampai 5 hari Bapak Ibu. Ini sama di tempat sana juga. 9, standar pelayanan surat pernyataan tanggung jawab mutlak penerbit KJP. Wah, ini standar pelayanan pemberian surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM penerbitan KJP. Oh, ini penerbitan KJP. Kalau ada yang mau didebit KJP-nya, suratnya dibuat, yaitu surat pernyataan tanggung jawab SPTJM 10 ditandatangani oleh kepala sekolah. Ditandatangani oleh Kasatlank Kecamatan. Ya.
rekap daftar kewajiban sumbangan pembinaan pendidikan SPP. Oh ya, ini sekolah ini Bapak Ibu. Sekolah yang mengajukan pendebitan KJP dari muridnya, ya, mengajukan surat ke sana. Satu sekolah itu, sekolah-sekolah swasta ini yang akan melakukan pendebitan KJP dari murid-murid yang sekolahnya. Nanti langsung bisa debit. Tapi mengajukan suratnya seperti ini. Jadi tidak bisa didebit secara langsung, dipotong-potong secara langsung. Jadi harus sekolah mengajukan. Mekanismenya sama di loket yang sana. 2 hari kerja Bapak Ibu tidak dipungut biaya. Demikian Bapak Ibu pelayanan yang standar pelayanan yang disampaikan oleh kami dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara. Ada yang menyampaikan pertanyaan atau saran? Saya kasih waktu ini 5 menit karena 1 orang atau 2 orang dipersilakan kalau ada. Kalau tidak ada saya tutup. Atau ada tambahan dari yang lain, Pak Wahab, Pak Tri, wakil tentang sekolah? Oh, mungkin saya ada sedikit, Bapak Ibu. Ya, ini kebanyakan momen. Saya ingatkan kepada orang tua murid, saya wakil kesiswaan ini yang menangani tentang sikap-sikap yang dilakukan oleh anak-anak kita di 277 atau di luar 277. Hari ini sudah ada beberapa orang yang kami proses karena ada indikasinya di luar sekolah jam 4 kemarin mereka melakukan yang mengganggu masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak terima dan membawa anak-anak sekolah dan memberitahukan ke kita. Jadi mohon Bapak Ibu memantau anaknya, karena kita pulang jam 2. Kalau tidak ada kegiatan, tidak diikut eskul, mohon segera ditanyakan anaknya, segera pulang. Lagi marak ini Bapak Ibu, lagi marak tentang ketergangguan ketertiban. Jangan sampai anak 277 ada yang terlibat, ya, karena nanti beresikonya KJP-nya diputus. Ya, sayang udah dapat KJP bagus, bisa untuk nambah-nambah beli seragam. Tapi kalau udah ketahuan sesuai Pergub 23 tahun 2023 ada 23 yang harus dipatuhi oleh penerima KJP. Tidak merokok, tidak tawuran, baik sesama sekolahnya maupun di luar sekolahnya. Nah, itu salah satunya dari 23 itu. Mohon Bapak Ibu, sekali lagi nih, karena ini lagi marak Bapak Ibu, mau mendekati bulan Oktober ini ada namanya bulan hitam. Ya, itu ada pihak-pihak luar yang sengaja ingin mengganggu ketertiban yang ada di sekitar kita. Ya, ini ada sengaja dipicu berbagai macam hal, ya, yang suka nongkrong itu berbahaya. Tadinya nongkrong itu bersama dengan jumlah yang banyak, terus ada temannya lewat, sekolah lain lewat, terus saling pandang-pandangan, terus saling terus udah akhirnya janjian ayo kita duel 3-3 atau 2-2 di suatu tempat. Nah, diketahui oleh masyarakat, mengganggu masyarakat, akhirnya masyarakat tidak terima, menggiring anak-anak ke sekolah. Nah, ini udah terjadi Bapak Ibu, kemarin di 277 ada jam 4. Kebetulan kami masih ada di sekolah. Ya, kami masih ada di sekolah dan dibawa oleh masyarakat anak kita. Nah, akhirnya ternyata banyak, bukan hanya 1-2 orang, tapi kita udah proses dan kita udah panggil orang tuanya, karena kita kerjasama sama orang tua, karena di luar sekolah Bapak Ibu. Kalau kami kan sampai jam 2 sudah, terus pulang. Nah, pulangnya itu harusnya tanggung jawab Bapak Ibu, bukan tanggung jawab kami. Nah, tapi kenyataannya ada permasalahan di luar sana bawa ke sekolah.
taunya anak 277, akhirnya masyarakat atau polisi atau pihak berwajib, Pol PP atau Dishub bawa anak kita karena dia tahu anak 277 dia bawa ke sekolah. Nah, padahal orang tuanya mungkin dia tahu kalau anaknya itu sudah pulang apa belum gitu. Nah, ini sekali lagi minta tolong Bapak Ibu, anaknya dikasih tahu, dihimbau kalau dijemput. Kemarin ada alasan ketika dijemput sama kakaknya, katanya mau main dulu. Ternyata mau main itu bukan main-mainan, ternyata ikut-ikutan kumpul nongkrong di suatu tempat. Akhirnya ada sekolah lain yang lewat naik motor, ya sudah terjadi duel. Ya, sepertinya duel itu kayaknya udah hal biasa, tapi kan masyarakat tuh merasa terganggu duel-duelnya mereka itu. Karena masa-masa mereka mungkin senang duel gitu, tapi masyarakatnya, ini kan kita menjaga dalam ketertiban umum. Ya motornya dia juga, gas yang gede, ini motor-motor saya, tapi kan mengganggu. Sama di sekolah kami juga begitu Bapak Ibu. Ya kalau ada Bapak Ibu guru yang merasa melakukan perjanjian khusus, tapi tidak melanggar tata tertib sekolah, tidak boleh juga. Ya itu, ini walaupun punyanya sendiri, tapi kan mengganggu gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian minta tolong kerjasamanya untuk anak-anak kita ini kita antisipasi jangan sampai ya terjadi permasalahan yang melibatkan pihak lain sehingga anak-anak kita dalam kegiatan belajar mengajarnya terganggu gitu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu informasi yang saya berikan tambahan. Ada yang berikan pertanyaan? Silakan satu. Pak, mau izin bertanya boleh? Oh, boleh, Ibunya Sania Fadira, silakan. Saya mau tanya masalah ijazah yang belum bisa ditebus di sekolah, itu apa berlaku untuk dari SD sampai SMA juga Pak? Dan prosesnya seperti apa? Berlaku, silakan datang ke Sudin atau lapor kalau anak ibu misalnya di 277 nih belum ngambil ijazah SD, laporkan ke saya bahwa saya belum ngambil ijazah SD. Kalau anak ibu sekolah di SMA, misalkan di SMA 72, ibu datang ke SMA 72 kasih tahu bahwa anak saya belum bisa mengambil ijazah SMP-nya disebabkan oleh bla 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 apa tidak bisa ditebus atau apa-apa gitu, nanti suku dinas pendidikan di wali kota itu akan membantu. Itu Bu. Iya baik Pak, terima kasih infonya. Dipersilakan yang lain, kalau nggak ada kita tutup, ini udah jam 3 Bapak Ibu ya. Baik, mari Bu, terima kasih atas kehadirannya. 100, nggak hampir 200, jumlah kita itu 600 Bapak Ibu, tapi yang aktif itu hanya nggak sampai 200. Ini perlu kita ini orang tua ini kalau yang hadir ini mungkin sangat perhatian sama anaknya, tapi yang tidak hadir di sana ini yang menjadi perhatian kita juga. Nanti wali-wali kelas ada absen itu akan memproses orang tua yang tidak hadir dan memberikan apresiasi orang tua yang hadir di ruang virtual Zoom ini, karena ini informasi penting juga untuk kerjasama kita buat anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.